Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami Figur Husada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pola beskap kerung. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai menggambar pola beskap kerung, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk ukurannya seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan menggambar pola badan belakang dulu ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat dulu kertasnya satu kali seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita garis dulu di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama, dari garis paling atas kita turun menuju ke angka 5, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 44 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22. Kemudian kita kurangi 2 sama dengan 20. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 20 cm. Lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari garis atas ini turun menuju ke angka 20 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Nah, kemudian setelah ini garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kedua tanda ini kita hubungkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini di sini kita akan menentukan panjang beskap kerung. Nah, panjang beskap ada 65 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 65 cm. Lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Setelah ini di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 65 cm, lalu kita tandai seperti ini. Setelah ini seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, setelah ini jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan. Nah, setelah ini kita akan menentukan ukuran letak kerungan badan belakang ya teman-teman. Kita langsung saja kita ambil 40 cm. Biasanya kalau untuk orang dewasa ya dari atas ini turun 40 cm ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 40 cm. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 40, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, yang saya garis ini untuk menentukan letak kerungan badan belakang ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung.
rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 44 cm ya teman-teman. Kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian kita tambah 1 cm untuk jahitan sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 23 cm. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Menuju ke angka 23 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 2,5 cm lalu kita tandai sampai membentuk plus seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan menentukan ukuran keronggan leher. Langsung saja untuk ukuran dewasa kita ambil 8 cm ya teman-teman. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 8 cm. Caranya seperti ini. Nah, menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita naik menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus ya teman-teman. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya adalah dari garis paling atas kita turun menuju ke angka 1,5 cm. Nah, seperti ini, sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, perlu diperhatikan untuk cara menghubungkannya, kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Mohon diperhatikan untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk keronggan leher badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda plus ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, perlu diperhatikan ini ada 2 garis ya teman-teman. Ini sama sini. Dan yang ini untuk jahitan ya teman-teman. Ini untuk jahitan dan ini untuk pemotongan. Dan sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda ini ada berapa senti lalu kita kurangi 1,5 cm. Seperti ini kita ukur ya teman-teman. Nah, ada 23 ya teman-teman. Oke, 23 kita kurangi 1,5 cm ada 21,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 21,5 lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita tambahi 1,5 untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini, dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Nah, caranya kita ukur dulu mulai dari lipatan ini menuju ke tanda ini ada berapa senti lalu kita kurangi 1,5 cm ya teman-teman. Kita ukur. Nah, di sini ada 21,5. Kemudian kita kurangi 1,5 cm sama dengan 20 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 20 cm. Nah, lalu kita tandai sampai membentuk plus seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita tambahi 1,5 cm untuk pemotongan ya teman-teman. Nah, setelah ini tanda ini kita hubungkan ke tanda plus yang ini ya teman-teman. Nah, ini ada 2 garis, ini untuk jahitan dan ini untuk pemotongan. Kemudian setelah ini dari tanda ini kita hubungkan ke garis yang ini ya teman-teman. Kita bikin agak
ngerong. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk bikin kerongannya ini menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman, disesuaikan saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggambar kerongan lengan. Untuk cara menghubungkannya, kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk badan belakang sudah selesai. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar badan depan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk cara meletakkan pola badan belakang ini. Kita letakkan di sampingnya ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari garis paling atas ini kita teruskan ke sini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita ukur menuju ke garis yang ini ada berapa sentimeter. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, di sebelahnya sama seperti ini tadi. Kita ukur dari garis paling atas turun menuju ke angka 20 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini seperti biasa dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, sampai di sini. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang beskap kerung. Nah, di sini untuk panjang beskap kerung ada 65 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 65 cm lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan bagian bawah. Kira seperti ini ya teman-teman. Setelah ini langkah selanjutnya adalah kita garis di depannya ya teman-teman untuk area lipatan kancing. Nah, kemudian setelah ini langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan sampai di garis yang ini ya teman-teman. Ini juga sama, kita hubungkan sampai di garis yang ini. Nah, setelah ini langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerongan leher. Perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran kerongan leher itu kita menyesuaikan kerongan leher badan belakang ya teman-teman. Di sini tadi kita ambil dari lipatan ini ke sini 8 cm. Oke, kita sesuaikan dari garis ini kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai seperti ini. Setelah ini langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari kedua tanda ini kita hubungkan, dan perlu diperhatikan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman, dan perlu diperhatikan kira-kira untuk menghubungkannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang pundak. Untuk menentukan panjang pundak kita ukur panjang pundak badan belakang ya teman-teman.
Kita ukur dari tanda ini ke tanda yang ini ada berapa senti. Ada 15,5. Oke, kita ukur juga, kita sesuaikan. Caranya kita ukur dari tanda ini menuju ke angka 15,5. Dan untuk meletakkan tandanya, kita letakkan di garis yang ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar dada. Rumusnya, ukuran lingkar dada tambah 10 lalu dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 99 cm. Kita tambah 10 sama dengan 109. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 54,5. Berarti di sini untuk setengah lingkar dada ada 54,5. Oke, untuk cara mengukurnya kita mulai ukur dari badan belakang dulu ya teman-teman. Kita ukur dari tanda ini ke lipatan ini ada berapa senti. Seperti ini. Ada 21 cm. Oke, kita pegang angkanya. Kemudian angka 21 cm ini kita letakkan di garis ini. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke angka 54,5, setengahnya lingkar dada ya teman-teman. Nah, 54,5 jatuhnya sampai di sini. Kita tandai. Dan perlu diperhatikan sampai di sini jangan lupa kita tambahi 1,5 untuk pemotongan ya teman-teman. Kita tandai di sini. Ini untuk pemotongan dan ini untuk jahitan. Kemudian setelah ini kita ukur ulang dari garis ini, kita ukur menuju ke tanda ini. Ada berapa senti? Ada 33 cm. Oke, kita ukur bawahnya dari garis ini menuju ke angka 33 cm. Lalu kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini ke tanda yang ini ada berapa senti. Ada 25 cm. Oke, di sini kita ukur juga sesuaikan dengan yang ini menuju ke angka 25 cm. Kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 25 lalu kita tandai seperti ini. Panjangnya samping ini kita sesuaikan panjang yang ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini untuk nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita turun ke angka 1,5 cm. Lalu kita tandai seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita ukur dari garis ini mundur ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, setelah ini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di sini di area ngerah ini, di area leher ini, dari tanda ini kita ke depan ke angka 13 cm. Nah, kita ukur ke angka 13 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Untuk cara menghubungkannya kita gunakan yang penggaris yang model seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, di sini dari garis ini kita turun 1,5 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Untuk menghubungkannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak tutup kantong. Caranya kita ukur mulai dari garis ini naik ke angka 21 cm. Nah, sampai di sini lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama, untuk area belakang ini kita tambah 1 cm ya teman-teman. Dari garis ini kita naik menuju ke angka 21, kemudian kita tambah 1 cm lagi, ada 22. Oke, kita tandai seperti ini. Intinya kita bikin agak miring ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai seperti ini. Ini untuk meletakkan tutup kantong ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan panjang tutup kantong. Kita ambil 14 cm saja. Sampai di sini kita tandai. Setelah ini kita hubungkan ya teman-teman. Nah, ini untuk meletakkan tutup kantong. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongan lengan. Untuk menggambar kerongan lengan kira-kira seperti ini ya teman-teman, tapi jangan terlalu dalam seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis. Nah, sampai di sini kita berhenti. Kemudian langkah selanjutnya, dari ujung ketiak ini kita hubungkan ke garis yang ini, kemudian kita naik menuju ke garis yang ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat. Caranya kita ukur dari sudut ini maju ke angka 2 cm, lalu kita tandai seperti ini, dan kemudian langsung saja kita tentukan tengah-tengahnya kerongan lengan ini. Kita tandai di sini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk kupnat atau sekengan. Nah, untuk pola beskap kerung untuk badan depan sudah selesai hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pola beskap kerung untuk badan belakang hasilnya seperti ini. Dan perlu diperhatikan, untuk membuat pola beskap kerung itu tidak memakai belahan ya teman-teman. Ini untuk samping, ini kita jahit saja dari bawah ke atas. Jadi intinya untuk beskap kerung tidak memakai belahan. Oke, setelah ini langsung saja kita potong ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk pola beskap kerung untuk badan depan hasilnya seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk memasang kerah, ini nanti kita cukup sampai di garis yang ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk meletakkan tutup kantong, dan untuk kupnatnya kita kasih satu saja ya teman-teman. Di sini tidak perlu dikasih. Kemudian untuk pola beskap kerung badan belakang hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita buka hasilnya seperti ini. Oke. Untuk menggambar lengan beskap kerung, sebelumnya kita ukur dulu kerungan badannya ada berapa senti ya teman-teman. Nanti kita sesuaikan. Nah, untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ukur sampai di sini.
ada 19 cm. Oke, angka 19 cm ini kita letakkan di ujung sini, kemudian kita lanjutkan lagi pengukurannya ada berapa cm. Ada 51 cm. Kemudian kita tambah 2 cm ada 53. Oke, setelah ini kita akan membuat lengan beskap kerung dengan kerungan 53. Dan untuk cara membuat lengan beskap kerung, silahkan teman-teman tonton di video selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk link videonya sudah ada di kolom deskripsi video ini. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.